Mini riset ini berjudul Hemat Menggunakan Energi Listrik. Sudahkah digital native memiliki gaya hidup ramah lingkungan? Oleh Nurul Anissa, NIM 17231056 dan diampu oleh Bapak Arif Mutakin, MPD. Jurusan Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Bagian pertama, abstrak. Digital native adalah generasi yang lahir di saat teknologi sudah berada di lingkungannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana generasi digital native memiliki kesadaran untuk menerapkan gaya hidup ramah lingkungan, terutama dalam hal menghemat penggunaan energi listrik. Angket disebar dan diisi oleh 156 responden yang berada pada rentang usia 0 sampai 30 tahun. Dari data yang didapat terlihat bahwa kesadaran hemat listrik pada generasi digital native masih perlu untuk ditingkatkan. Hal tersebut didasarkan atas adanya gap atau kesenjangan antara pemahaman konseptual dan pemahaman praktikal dari indikator penggunaan energi listrik berturut-turut sebesar 3,42 dan 3,34 dalam skala 1 sampai 4. Selain itu, pemahaman praktek yang masih tergolong lebih rendah dibanding pemahaman konsep menunjukkan masih kurangnya kesadaran digital native dalam menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Konsumsi listrik nasional terus mengalami peningkatan. Menurut data yang bersumber dari Kementerian ESDM, pada tahun 2015, konsumsi listrik nasional sebesar 910 kW per kapita. Kemudian meningkat menjadi 1084 kW per kapita pada tahun 2019. Akses listrik di hampir menjangkau seluruh wilayah Indonesia pun telah mencapai lebih dari 95%. Pertumbuhan konsumsi listrik dipicu oleh faktor pertumbuhan penduduk di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia menurut data dari BPS diperkirakan berjumlah 231 juta jiwa pada tahun 2010 dan akan menjadi 293 juta jiwa pada tahun 2035. Pertumbuhan jumlah penduduk dengan rata-rata berkisar 0,89% sampai 1,24% tentunya akan berdampak pada penggunaan berbagai sumber daya seperti lahan untuk permukiman, untuk pertanian, industri, dan lain sebagainya. Hal ini akan meningkatkan konsumsi energi, termasuk energi listrik. Penduduk Indonesia yang didominasi oleh generasi produktif yang termasuk di dalamnya adalah penduduk berusia di bawah 30 tahun atau bisa kita sebut sebagai generasi digital native. Generasi ini lahir setelah tahun 1990-an, di mana mereka sangat aktif dalam menggunakan berbagai peralatan elektronik yang pastinya membutuhkan listrik. Atas dasar tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan mini riset untuk mengetahui kesadaran hemat listrik pada generasi digital native tersebut. Tujuan dari mini riset ini adalah untuk mengetahui perilaku hemat energi di kalangan masyarakat, terutama kesadaran dari generasi digital native mengenai penggunaan energi listrik yang menjadi dasar bagi penyusunan berbagai kebijakan konservasi energi di Indonesia. Rumusan masalahnya adalah, apakah generasi digital native sudah memiliki kesadaran untuk menghemat penggunaan energi listrik? Kajian pustaka. Digital native. Digital native adalah generasi yang lahir saat teknologi sudah berada di lingkungannya. Energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh berbagai energi potensial seperti energi fosil dan juga energi yang dapat diperbarui. Konservasi energi. Konservasi energi adalah tindakan untuk mengurangi jumlah penggunaan energi demi keberlangsungan kehidupan manusia dan lingkungan sekitar. Metodologi penelitian. Metode yang digunakan adalah survei. Angket dibagikan dan diisi oleh 156 digital native berusia 0 sampai 30 tahun. Instrumen yang digunakan adalah angket atau kuesioner skala Likert 4 poin. Skala nominal pada bagian identitas responden, skala ordinal pada bagian penggunaan listrik dan juga pemahaman hemat listrik. Hasil dan pembahasan. Bagian profil responden. Responden berada pada rentang usia 0 sampai 30 tahun, di mana 54,5%-nya berumur 21 sampai 25 tahun, 30,8%-nya berumur 16 sampai 20 tahun, 12,2%-nya berumur di bawah 16 tahun, sementara sisanya berumur 26 sampai 30 tahun. Untuk tingkat pendidikan, responden didominasi sedang menjalani pendidikan di perguruan tinggi yaitu sebanyak 3/4 bagiannya atau 75%-nya. Sementara itu, 9,6% yang lain sedang menjalani pendidikan di SMA dan juga 9,6% yang lain sedang menjalani pendidikan di SMP. Sementara itu, sisanya mengaku telah lulus dari pendidikan formal. Melalui tingkat pendidikan yang demikian, dapat dimaknai bahwa potensi pemahaman tentang keberadaan energi listrik mulai dari memproduksi, menyalurkan, menggunakan, sampai dampak yang ditimbulkan bisa diketahui dengan baik oleh para pelanggan. Hal ini bisa terjadi karena pengenalan secara intensif tentang kelistrikan ketika menempuh pendidikan minimal pada tingkat pendidikan menengah, lewat pelajaran fisika dan melalui informasi yang didapat ketika mengakses berbagai media. Dengan demikian, keandalan dari respon pelanggan menjadi beralasan karena didukung oleh tingkat pendidikan yang memadai. Masuk ke bagian penggunaan listrik. 53,2% atau lebih dari 50% responden mengaku memakai daya listrik besar sama 900 kW dan 69,2% responden mengaku membayar tagihan listrik per bulan besar sama 100.000.
Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ekonomi pelanggan adalah menengah ke atas. Semakin tinggi tingkat ekonomi, maka ada kecenderungan semakin banyak penggunaan alat elektronik yang akan meningkatkan konsumsi energi listrik. Masuk ke bagian pemahaman konseptual. Bila dirata-ratakan, jawaban responden untuk pernyataan pemahaman mengenai sumber daya utama pembangkit listrik didapat hasil 2,73 dari skala 4. Artinya, responden telah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai sumber energi listrik berupa energi fosil maupun energi terbarukan. Ketika diajukan pernyataan pentingnya menghemat listrik, maka responden memberikan tanggapan yang sangat setuju yakni 3,84. Hal ini tentu dilatar belakangi oleh pertimbangan ekonomi bahwa menghemat listrik berarti menghemat pengeluaran. Pernyataan yang terkait dengan upaya hemat listrik turut menjaga kelestarian lingkungan direspon oleh para responden dengan sangat meyakinkan, yakni sangat setuju 3,84. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan energi listrik yang tidak terkendali akan memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Masuk ke bagian pemahaman praktikal. Pernyataan meminta anggota keluarga untuk menghemat penggunaan listrik rata-rata 3,55 dari skala 4. Perbedaan antara kesadaran menggunakan dan membayar lebih untuk peralatan hemat energi sebesar 0,11. Hal ini menunjukkan bahwa ada kesadaran atau pengetahuan yang sangat memadai untuk peralatan yang dapat menghemat energi tanpa harus mengorbankan kualitas dari hasil yang diperoleh dari kerja peralatan hemat energi tersebut. Pernyataan memadamkan peralatan elektronik ketika tidak digunakan memiliki rata-rata 3,8 dari skala 4. Perlu adanya peningkatan self-control dari 2,71. Dalam hal ini, melihat meteran listrik merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan. Respon yang diberikan belum maksimal, karena mengontrol penggunaan dengan melihat meteran belum menjadi kebiasaan dalam mengukur tingkat penggunaan energi listrik. Dengan kebiasaan melihat meteran, sejatinya membuat pelanggan akan mengatur secara mandiri penggunaan energi listrik sesuai dengan kondisi finansial pelanggan yang bersangkutan, dan pelanggan dapat secara mandiri melakukan penghematan penggunaan energi listrik. Dengan temuan-temuan dari berbagai penggunaan energi listrik, bisa dijadikan sebagai bahan untuk merancang berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka penghematan energi. Kesimpulan dari mini riset ini adalah, terjadi kesenjangan yang tidak terlalu besar antara nilai pemahaman konseptual dengan nilai pemahaman praktikal dari indikator penggunaan energi listrik, dengan angka pemahaman praktikal yang lebih rendah daripada pemahaman konseptual. Dengan mini riset ini, peneliti menyarankan bahwa diperlukannya pembiasaan terhadap sikap yang selama ini dianggap tidak berhubungan dengan gaya hidup hemat energi, padahal dampaknya sangat besar. Salah satunya adalah melakukan self-control dengan membiasakan memperhatikan